Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, untuk memperkuat ketauhidan kita tiada lain kita harus menuntut ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah tauhid, baik tauhid uluhiyah, rububiyah, dan juga al-asma wa sifat. Kita pelajari ilmu tentang tauhid itu lebih jauh, sehingga itu menjadi pijakan bagi kita untuk mengenal Allah lebih dekat. Karena orang kalau cuma sekedar tahu, sekedar wawasan, itu belum dikatakan menuntut ilmu. Ya. Dan kita Masya Allah dikaruniai agama yang mengharuskan masing-masing individu umat Islam untuk menuntut ilmu. Di agama lain ada keharusan ilmu. Di agama lain ada, Kristen, Yahudi, ya, apalagi musyrikin ada. Ayo kamu menuntut ilmu, wajib. Gak ada selain di agama kita. Rasulullah SAW mengatakan apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan ilmu yang wajib untuk kita terus pelajari, ilmu yang berkenaan dengan akidah, keyakinan. Dan ilmu tauhid ini inti daripada ilmu akidah. Tauhid ini akan mengenalkan kita kepada Allah. Tauhid ini juga yang akan menyelamatkan kita dari perkara yang dimurkai oleh Allah, kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan, menghamba kepada selain Allah. Tauhid ini juga yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Jadi tauhid ini menentukan awal dan akhir perjuangan hidup kita di dunia. Namun kita nggak cukup tahu tentang tauhid, sekedar dengar informasi tentang tauhid, tetapi kita harus mempelajari dengan serius. Dan yang namanya belajar itu bertahap, pelan-pelan. Ya, dari satu level ke level berikutnya, dari satu jenjang ke jenjang berikutnya, dari satu tahap ke tahap berikutnya. Yang penting ada kesungguhan dari diri kita untuk belajar ilmu tauhid ini, karena ilmu tauhid ini yang akan menambah keimanan kita kepada Allah, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan mengistiqomahkan diri kita di jalan Allah. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa kuat tauhidnya, bisa mempraktekkan, merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Tuntutlah ilmu terus dengan tauhid. Dan alhamdulillah di sini bagus, pembinaan tentang tauhid terus berjalan. Ya, kesempatan untuk mempelajari tauhid jangan sampai kita putus, apalagi kita tinggalkan. Makanya menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Ya. Di samping kita menuntut ilmu tentang tauhid, kita juga berupaya mempraktekkan tauhid itu yang telah kita pelajari sedikit demi sedikit. Ya Bu. Contohnya apa? Praktek tauhid dalam keseharian kita. Contohnya apa Bu?
tauhid dalam keseharian kita. Contohnya Bu, beribadah kepada Allah, sholat, ya. Atau yang lain apa Bu? Kalau yang dalam keseharian selain ibadah, meyakini Allah yang memberi rizki. Ini praktek kita di dalam menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Hanya Allah semata yang memberi rizki kepada hamba-Nya. Tidak ada yang lain yang bisa ngasih rizki kepada kita. Ya. Tapi Ustaz, ini saya lagi kekurangan ekonomi, lagi seret, doa kepada Allah. Itu praktek tauhid. Bukannya nyari pinjaman online. Ya, untung sekali, butuhnya berkali-kali. Ya. Ini praktek tauhid dalam kehidupan kita yang sederhana. Kita yakin Allah yang memberi rizki. Ketika kita seret, ngerasa kekurangan, ada kebutuhan kok belum ada kemudahan rizki, doa kepada Allah. Doa ini juga penerapan tauhid. Rasulullah SAW pernah kedatangan tamu, Bu, kedatangan tamu lapar. Jadi kelaparan itu bukan baru di zaman kita, Bu. Rasulullah SAW pernah mengalami 2 purnama dapurnya nggak kebul. Saya tanya ibu-ibu, pernah nggak 3 bulan nggak masak? Ada kan? Seminggu nggak masak. Ada lagi yang lain? Rasulullah SAW 3 bulan dapurnya nggak kebul lagi, ada yang dimasak. Ya, para sahabat Nabi juga demikian. Makanya 3 hari sekali, 4 hari sekali, 5 hari sekali. Kalau kita berapa kali sehari? 3 kali sehari. Sahabat Nabi yang fuqara, apa? 3 hari sekali, 4 hari sekali. Tapi meskipun ekonomi mereka terbelakang, banyak orang Yahudi yang masuk Islam melalui mereka dengan izin Allah. Jadi ekonomi itu bukan alasan untuk kita keluar dari agama kita. Jelas? Kita berdoa, kita kepada Allah sebagaimana tadi Rasulullah SAW kedatangan tamu yang lapar, gak punya makan. Sebelum minta ke orang, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Ya. Atau setelah minta ke orang, ternyata nggak dapat juga, apa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW? Doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Ikuti. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau sebagian karunia-Mu, ya, dan rahmat-Mu, ya. Sesungguhnya tidak ada yang memiliki rahmat dan karunia itu melainkan hanya Engkau. Gak lama kemudian, setelah Rasulullah SAW berdoa seperti itu, Allah datangkan makanan dari salah seorang sahabat beliau, sehingga tamu beliau yang kelaparan dapat makan. Jadi setiap kali kita sakit, doa
sambil kita ikhtiar ke sana kemari dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, bekerja, atau ternyata kita butuh pinjaman mendesak, jangan pinjam online, pinjam yang bisa kita pinjam dengan baik, bukan pinjam yang mencekik. Ya, kalau ternyata nggak ada juga, tangan kita angkat, minta kepada Allah dengan doa tadi, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau karuniamu, rahmatmu, dan tidak ada yang memilikinya melainkan Engkau. Ini tauhid, ya, yang bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Lalu karena kita jauh dari tauhid, masyarakat jauh dari tauhid, ya, seringnya mereka malah menengadahkan tangannya kepada manusia, lupa minta kepada Allah. Ya, mestinya dia minta kepada Allah yang punya langit, yang punya bumi, yang menciptakan dia, yang memberi rezeki kepada dia, yang maha kaya. Tinggal permasalahannya keyakinan hati kita. Kita doa jangan coba-coba. Coba barangkali dikabulkan. Ini nggak akan dikabulkan oleh Allah. Karena syarat kita berdoa harus yakin 100% hati kita, ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang mencipta, Engkau yang mengatur alam ini, Engkau yang memberi rezeki, berikanlah karunia-Mu kepadaku. Nanti Allah akan kasih, ya, melalui jalan yang tidak kita duga, tidak kita sangka. Ini penerapan tauhid dalam keseharian kita. Dan ingat Bu, apa yang Allah berikan kepada kita itu yang kita butuhkan. Tidak setiap yang kita inginkan kita butuhkan, tapi yang setiap kita butuhkan pasti Allah berikan. Kalau yang setiap kita inginkan diberikan, kira-kira gimana? Baik atau buruk diri kita? Apa yang kita inginkan, semua yang kita inginkan diberikan oleh Allah, baik kan buat kita? Buruk karena belum tentu itu butuh buat kita. Bahkan itu bisa menjadi mafsadah buat kita. Ya, diingat apa yang Allah berikan itulah yang kita butuhkan. Belum tentu kita memiliki yang dimiliki orang lain itu jadi kebaikan buat kita. Jelas tuh. Contoh kedua, penerapan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita mempelajarinya. Ketika kita sakit, maka kita harus sadar yang menyembuhkan penyakit itu hanyalah Allah, bukan obat, bukan dokter. Ketika kita minum obat, kita yakinnya kepada Allah, hati kita bergantungnya kepada Allah, bukan bergantungnya sama obat. Saya kalau pakai obat itu mantap ini, sehingga dia yakin tentang obatnya itu 100%. Yang demikian ini tidak berjalan di atas tauhid. Orang kalau bertauhid ketika berobat, hatinya hanya dia gantungkan kepada Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang memberi aku kesembuhan, bukan obat, bukan dokter, apalagi benda-benda yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan, yang diyakini bisa menyembuhkan. Kayak dulu air ponari, berbondong-bondong orang sakit datang ke ponari, padahal ponarinya nggak ngerti, padahal ponarinya sendiri sakit. Ini orang sakit datang dicelupin batu petir, diyakini kalau yang kena batunya ponari itu bisa jadi kesembuhan buat penyakit dia. Ini orang yang gak bertauhid. Padahal yang menyembuhkan penyakit itu Allah.
Dan kita diperintah oleh Allah berobat dengan cara yang benar, yang halal, bukan berobat dengan cara yang haram. Berobat dengan cara yang jelas. Ini penerapan tauhid dalam keseharian kita. Di samping kita terus mengucapkan la ilaha illallah, ya. Dan subhanallah, la ilaha illallah itu tak perlu bibir kita bergerak. Orang sakit stroke pun bibirnya nggak bisa gerak, dia masih bisa mengucap la ilaha illallah. Ya. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya untuk merealisasikan tauhid di dalam kehidupan mereka. Jadi demikian ya, bagaimana kiat kita untuk istiqomah di atas tauhid dan penerapan kita di dalam keseharian kita dalam mentauhidkan Allah, caranya seperti itu. Wallahu a'lam bishshawab.